Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pemirsa dan penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, lisan kita tak boleh putus berhenti mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat ini bisa kita manfaatkan dan kita gunakan dalam ketaatan kepadanya, mengukir kebaikan-kebaikan amal saleh dalam kehidupan kita, yang semoga Allah jadikan dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan pula untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, kekasih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti bersamanya dan bersama para nabiyin, was-siddiqin, was-syuhada'i, was-salihin. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang semoga senantiasa Allah berikan kepada mereka kebaikan. Yang masih hidup Allah berikan hidayah dan keteguhan di atas jalannya dan di atas agamanya, dan yang sudah mendahului semoga mereka Allah ampunkan dan Allah lapangkan kuburan mereka dan Allah jauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kepada para guru, para ustadz yang telah mengajar kita, kepada para pendidik yang telah mengajarkan ilmunya, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan angkat derajat mereka. Ikhwani wa akhwati fid din, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Kaidah-Kaidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Walid As-Suaidan, masuk kepada kaidah yang ke-18 dari kaidah Tauhid Al-Uluhiyah. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, "Lan tifa'a bil kalimati tauhid illa bitahqiqi syurutiha wa intifa' nawaqidiha ay mawani'iha." Tidaklah bermanfaat ucapan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, melainkan dengan merealisasikan syarat-syaratnya dan menghilangkan seluruh pembatal-pembatalnya. Tidaklah akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang, ya, kecuali setelah dia merealisasikan, mewujudkan, ya, seluruh syarat-syaratnya dan menjauhkan seluruh pembatal-pembatalnya. Berkata Syekh Walid As-Suaidan, wa hadha mujma'un alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ini merupakan, ya, kesepakatan, ya, para ahlus sunnah wal jamaah. Fala yuktafa biqaulil abd, tidak cukup seseorang mengatakan la ilaha illallah, ya, tidak cukup dia hanya mengatakan kalimat la ilaha illallah.
lianna al-adillah dalat ala anna al-intifa' bihadhihi al-kalimah masyrutun bi syurut. Bahwa kalimat ini, ahibati fillah, kalimat yang diucapkan tadi itu tidaklah akan memberikan manfaat dan kebaikan pada orang yang mengucapkan kecuali dia harus memenuhi syarat-syaratnya, karena itulah yang akan bisa mendatangkan manfaat. Karena dalil-dalilnya sangat banyak menyebutkan tentang itu. Wa hiya syurutus tsamaniyah allati ta'rifunaha. Kata Syekh Walid As-Suaidan, terdapat 8 syarat yang telah kalian ketahui. Maka di sini menyebutkan sebuah nazam, wa syurutuha sab'un ilaika bayanuha. Ya, ada syurutnya, ada 7 di sini, ada 7 ya. Sebagaimana yang akan dijelaskan kepadamu. Al-ilmu, yang pertama ada al-ilm ya, dan lawannya adalah al-jahal. Kita mengetahui makna kalimat ini ya. Yang kedua al-ikhlas ya, keikhlasan ya, dan ini lawan daripada asyirik ya. Kita tidak mengikhlaskan atau tidak mengikhlaskan amal, maka ini tidak diterima. Ikhlaskan ucapan ini ya, tanpa melakukan kesyirikan. Kemudian wakadzal mahabbah, rasa cinta ya, wal yakin, dan keyakinan, qabul ya, dan al-qabul, menerima. Al-mahabbah lawannya adalah membenci ya, wal yakin lawannya adalah keraguan, al-qabul lawannya ar-rad. Al-ilmu wal ikhlas, al-mahabbah wal yakin wal qabul, was-sidq, kita membenarkan, wat taslim, kita betul-betul berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima seluruh apa yang telah diperintahkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Lalu kemudian Syekh Walid As-Suaidan menjelaskan, wa amal kufru bit taghut fasatatina insyaallah fi qa'datin khassah. Adapun kita harus mengkufuri at-taghut, maka kita akan bahas pada pembahasan khusus. Wa dalilu hadhihi syuruti ma'lumun ladaikum insyaallah. Adapun dalil dari yang 7 syarat tadi, yang pertama adalah dalil ilmu. Kenapa kita harus berilmu? Kenapa disyaratkan ilmu? Allah katakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Az-Zukhruf 86. Kemudian Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa seseorang tidak akan bisa beriman kepada Allah dengan sempurna tanpa memiliki ilmu yang cukup, tanpa memiliki ilmu yang benar. Maka fa'lam, ketahuilah, kata Allah, annahu la ilaha illallah, tiada berhak yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, minta ampunlah atas dosa-dosamu. Maka ilmu menjadi syarat utama. Ya, ilmu menjadi syarat utama untuk kita miliki. Kalau kita ingin memiliki pemahaman dan agama yang benar, maka ilmu itu terdepan. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu urutannya sebelum ucapan dan perbuatan. Di dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui. Ya, apa yang dia ketahui tentang makna la ilaha illallah ini? Annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bayangkan, siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, dakhalal jannah. Maka orang beriman insyaallah ya, pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin ada orang yang dibersihkan dulu dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, dalam artian dia singgah masuk ke dalam nerakanya, mendapatkan siksaannya,
Tapi nanti setelah ahlus surga masuk ke dalam surga, ahlul nar masuk ke dalam api neraka, Allah perintahkan malaikatnya untuk melihat mereka yang dalam hatinya ada secerca iman, lalu kemudian Allah keluarkan. Ahibati fillah, ini yang pertama, dalil yang menunjukkan ilmu itu menjadi dasar syarat la ilaha illallah. Maka belajarlah. Cara kita berilmu ya belajar. Kita mungkin sudah keliling sana sini, belajar ini, belajar itu, belajar tentang dunia, belajar tentang skill, ya, tentang kehidupan, mencari uang, harta dunia, tapi kita lupa belajar tentang ilmu yang menjadi syarat la ilaha illallah ini. Ya. Yang kedua, al-ikhlas. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan, aku diperintahkan untuk menyembah Allah yang mengikhlaskan seluruh agama untuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada unsur yang lain. Kita ucapkan kalimat itu dengan penuh keikhlasan tanpa ada paksaan. Kita katakan kalimat itu dari hati kita, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakan, ya, Allah yang aku sembah dengan penuh keikhlasan. Ya, Allah yang aku sembah. Tidak ada unsur dalam penyembahan Allah itu untuk manusia. Di dalam melakukan ketaatan untuk Allah semata, tidak ada unsur ingin dipuji dan disanjung orang. Ikhlaskan apa yang kita lakukan lillah. Katakan karena Allah, lakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, yang surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali menyembahnya, beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dan itulah yang kita harus jadikan dasar dalam seluruh perbuatan kita. Bukan hanya ibadah, bukan hanya kita salat, bukan hanya pada belajar, bukan hanya pada puasa, tapi seluruh lini kehidupan kita ya mesti kita dasarkan dengan keikhlasan. Karena Allah katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh kehidupan kita, hidup kita, mati kita, hanya kita lakukan, serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan tentang keikhlasan ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Ya. As'adun nasi bi syafaati, yang paling berbahagia nanti ya dengan syafaatku siapa ikhwah fillah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, yang mengatakan kalimat la ilaha illallah itu datang dari ya dari dirinya dengan penuh keikhlasan. Yang bahagia, yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, katakan kalimat itu dari hati kita yang paling ikhlas, yang paling dalam. Kita tidak inginkan dari apapun dari kehidupan dunia ini, hanya Allah yang kita inginkan, hanya Allah yang kita cari ridhonya, rahmat dan kasih sayangnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita. Ini yang kedua. Adapun dalil liyaqin, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Ya, bahwa mereka orang beriman, ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, kemudian mereka tidak ragu. Tidak ada keraguan pada Allah. Tidak ada keraguan pada Allah Azza wa Jalla. Allahu wa Rabbuna, Allahu khaliquna. Maka la ilaha illahu, maka tidak ada sedikit pun ada kita keraguan pada kalimat ya la ilaha illallah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan pada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini?
Ada yang ragu? Enggak ada. Hanya orang-orang munafik dan orang kafir yang ragu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ya dalam diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang yakin, yang kita yakini, yang kita imani, yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Dengan skala kehidupan kita turun naik pasang surut, di saat kita susah, di saat kita senang, semua itu Allah yang mendatangkan ya kesedihan, Allah pula yang mengangkatnya. Allah yang mendatangkan kebahagiaan, Allah pula yang menguatkannya. Nah, semua kedua-duanya itu adalah cara Allah dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ingin mendidik hati kita. Ya, maka bagaimanapun keadaan kita, ya, maka tidak ada keraguan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku, kata Nabi, adalah utusan Allah, la yalqahu biha wa la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima fayahjab anil jannah. Bila bertemu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan tidak ada keraguan pada dirinya, maka tidak akan terhalang surga untuknya. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, kata Rasul, wahai Abu Hurairah, idhhab, pergilah kamu, faman laqita min wara'i hadzal haid, jika kamu menemui orang di balik dinding ini, ya, lalu dia mengatakan yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan, dia yakin dengan kalimat itu, diucapkan dengan yakin kalimat la ilaha illallah, ya, mustayqinan biha qalbuh fabasyirhu bil jannah. Kalau dia ucapkan kalimat itu dengan seyakin-yakin dari hatinya, maka beri dia kabar gembira dengan surga. Bayangkan, keyakinan perlu dibentuk, keyakinan itu perlu dipupuk, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, perlu ada. Nah, siapapun yang mengatakan kalimat ini dengan penuh keyakinan, maka fabasyirhu bil jannah, beri dia kabar gembira dengan surga. Wa dalilul mahabbah, al mahabbah, cinta. Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillahi, ya, orang-orang beriman itu sangat cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ya, cintanya kepada Allah adalah di atas segala-galanya. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika ada 3 ini dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apa syaratnya seorang bisa merasakan manisnya iman? Ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dia dari yang lain. Jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dia dari yang lain. Bagaimana bentuk realisasinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memanggil dengan panggilan, misalnya ketika azan sudah dikumandangkan, tinggalkan pekerjaan kita, masuk, ya, kemudian dengarkan, kerjakan, dan sambutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam mencari kehidupan, ada di sini rezekinya, gajinya besar, di sini kecil. Tapi di saat gaji yang besar ini ada hak-hak Allah yang terlanggar, agama Allah yang terlanggar. Tapi dengan gaji yang kecil, kita bisa menjaga agama kita, kita bisa salat berjamaah, kita bisa mengaji, kita bisa melakukan banyak kebaikan, kita bisa dekat dengan keluarga. Nah, tentu kita akan memilih yang mana, ikhwah fillah? Yang banyak gaji tapi ada unsur dosa yang besar, yang kecil tapi berkah. Tentu kita mencari yang nomor 2. Walaupun dalam hitungan angka mungkin lebih sedikit. Nah, karena cinta sama Allah, kita akan mendapatkan, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya
Dalil as-sidq qaulu subhanahu wa ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Dan Muhammad yang datang membawa kebenaran dan dibenarkan. Maka kata Allah, ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad datang membawa kebenaran kemudian dibenarkan olehnya, itulah orang yang bertakwa. Kemudian Nabi kita juga mengatakan dalam hadisnya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi. Tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, ya, sidqan min qalbi, jujur kalimat itu diucapkan dari hatinya, illa harramallahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan surga, kecuali Allah akan mengharamkan neraka baginya, akan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Muttafaqun alaih. Hadis yang lain dari Anas radhiyallahu taala anhu, ya, di antara ucapannya tadi bahwa jika diucapkan dari hatinya Allah akan haramkan baginya nerakanya. Ahibati fillah, hadis atau dalil yang menunjukkan tentang al-qabul, kita harus menerima, tidak menolak apapun yang Allah sampaikan dan Nabi SAW sampaikan, kita terima dengan lapang dada bahwa ini syariat, ya, ini taat. Maka Allah katakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang kafir Quraisy, jika dikatakan kepada mereka katakan la ilaha illallah, mereka sombong, mereka membangkang, mereka tidak menerima. Ya, kesombongan mereka ini kenapa? Karena mereka merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak harta, lebih terpandang, lebih terhormat, ya, daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan wa yaqulun inna la tariku alihatina lisairin majnun. Apakah kami pantas untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini karena ajakan seorang ahli syair dan seorang manusia yang gila ini? Bayangkan kalimat mereka ini kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apakah kami pantas meninggalkan agama kami, Tuhan-Tuhan kami, karena ajakan, ya, seorang laki-laki yang ahli syair dan yang tidak sehat ini? Na'udzubillah, kalimat yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun dia dihinakan, tidak akan pernah hina karena Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Nah, Allah katakan dalam surah As-Saffat ayat 36. Hadis yang lain dari sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan al-qabul menjadi syaratnya, man qabila minni al-kalimah allati aradtu ala ammi faradha alayya fahiya lahu najah. Siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, maka dia akan selamat. Kalimat la ilaha illallah. Rawahu Ahmad dalam Musnad. Kemudian ahibati fillah rahimani rahimakumullah, ini adalah beberapa dalil yang disebutkan. Di antaranya al-anqiyad, kita menerima, tunduk dan patuh, adalah wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, dengan tali yang kokoh. Fala yantafil abdu bihadhil kalimah illa idza qalaha muhaqqiqan li syurutiha. Maka sekali lagi, tidaklah akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi seseorang kecuali dia setelah, ya, merealisasikan kalimat, syarat-syarat dari kalimat ini dan meniadakan seluruh hal yang bisa membatalkannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Walid As-Suaidan melalui kaidah ini. Maka tidak ada jalan untuk kita mengetahui kecuali terus belajar dan belajar. Ya, tidak ada waktu bagi kita untuk sudah merasa cukup belajar dan tidak ada perasaan sudah merasa pintar dan banyak ilmu. Tidak, karena ilmu semakin didalami semakin terasa kekurangan, semakin dipelajari semakin membahagiakan dan semakin membuat kita kuat dan kokoh di atas agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan ilmu bermanfaat,
dan Allah jauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara